Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Dewi Ayu Ratnasari dengan NIM 22940302. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul pemutusan hubungan kerja. Berikut materi yang akan saya sampaikan. Pemutusan hubungan kerja atau PHK. Pengertian: pemutusan hubungan kerja atau PHK adalah pengakhiran hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha atau perusahaan. Ini dapat terjadi karena berbagai alasan seperti masalah ekonomi, restrukturisasi perusahaan, penutupan bisnis, atau kinerja pekerja yang buruk. Alasan pemutusan hubungan kerja: 1. Penurunan kinerja, 2. Pelanggaran kebijakan perusahaan, 3. Pensiun atau mencapai batas usia, 4. Kondisi kesehatan, 5. Pengunduran diri. Pemberhentian PNS dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979. 1. PNS dapat mengajukan pengunduran diri atau pemberhentian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. PNS dapat diberhentikan ketika mencapai batas usia pensiun yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. PNS dapat diberhentikan sebagai bagian dari proses penyederhanaan organisasi. Jenis pemutusan hubungan kerja PHK individual. 1 atau lebih karyawan di PHK oleh perusahaan pada tingkat individu disebabkan oleh reorganisasi pekerjaan, pelanggaran peraturan perusahaan atau penurunan kinerja. PHK massal. PHK massal terjadi ketika banyak karyawan di PHK dalam waktu yang singkat. PHK sukarela. Pekerja yang secara sukarela memilih untuk mengakhiri hubungan kerja mereka dengan perusahaan. Pemberhentian tidak atas permintaan sendiri. 1. PHK dapat dilakukan oleh perusahaan sebagai bagian dari kebijakan restrukturisasi, penyesuaian organisasi, atau strategi bisnis. Ini dapat dilakukan terhadap salah satu atau lebih karyawan yang dianggap tidak sesuai dengan tujuan atau kebutuhan perusahaan. 2. Jika seorang karyawan dianggap tidak memadai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Ini dapat terjadi karena kinerja yang buruk, melanggar kebijakan perusahaan, atau tidak memenuhi harapan kerja. Meminimalkan resiko akibat PHK. 1. Untuk memastikan proses PHK dilakukan secara adil dan profesional, manajer dan tim sumber daya manusia harus dilatih tentang proses PHK yang efektif, etika, dan cara mengelola efeknya. 2. Sebelum melakukan PHK, pertimbangkan kembali kebutuhan tenaga kerja. Jika memungkinkan, ada pilihan lain seperti reorganisasi pekerjaan, pemindahan pekerja, atau pelatihan ulang yang dapat mengurangi kebutuhan untuk PHK. Pengusaha sebaiknya tidak diperkenankan melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan: 1. Tidak memberikan alasan yang sah, dapat meningkatkan resiko sanksi hukum. 2. Ketidaksetaraan dalam hubungan kerja. 3. Pekerja merasa tidak aman dan tidak dihargai. 4. Perusahaan tidak memberikan proses yang adil atau peluang untuk pekerja membela diri sebelum melakukan PHK. 5. Pemberhentian proyek atau pekerjaan tanpa alasan yang jelas. Sekian dari saya, terima kasih.